Kamu tentu sudah tidak asing lagi dengan keberadaan belatung, bukan? Keberadaan belatung mungkin sangat mudah ditemukan pada berbagai macam jenis bahan-bahanan yang sudah mengalami proses pembusukan. Bahkan tanaman, buah, sayuran, hingga bangkai hewan pun bisa menjadi tempat untuk belatung. Sebetulnya, keberadaan belatung ini menjadi sesuatu hal yang sangat menjijikan bagi kebanyakan orang. Namun, kamu bisa menyimak beberapa fakta berikut ini mengenai belatung yang tentu saja unik dan menarik. Mungkin saja banyak orang yang penasaran sebetulnya apa bentuk sebenarnya dari belatung dan mengapa hewan tersebut bisa membentuk sebuah koloni. Sebetulnya, belatung bisa terbentuk karena berasal dari larva pada saat pertama kali ada. Belatung merupakan larva lalat rumahan ataupun lalat hijau. Biasanya, lalat akan tertarik pada berbagai macam makanan atau sampah dan kemudian bertelur di atasnya. Sehingga pada saat bertelur tersebut menetas maka akan menjadi belatung. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa belatung terbentuk dari larva lalat yang ditempelkan pada objek tertentu. Biasanya memang belatung yang ada justru memiliki jumlah yang cukup banyak sehingga bukan hanya satu atau dua saja. Lalat dewasa sebetulnya bisa menetaskan telur sebanyak 75 hingga 150 telur dalam satu waktu. Bahkan telur-telur larva dari lalat bisa menetas hanya dalam waktu 7 sampai 24 jam saja sehingga durasinya sangat cepat. Belatung menjadi hewan yang sangat menarik karena kemampuan makannya yang tak biasa. Bisa dibilang bahwa belatung merupakan hewan rakus sebab hewan tersebut dapat memakan segala macam hal yang ada di sekitarnya. Larva atau belatung bisa memakan segala hal karena memang sifat mereka yang bisa memakan bahan organik membusuk. Sehingga biasanya ada hal yang bisa dimakan. Bukan hanya sampah atau sisa makanan saja, bahkan belatung juga bisa mengkonsumsi daging-dagingan yang kondisinya sudah membusuk. Mungkin banyak orang yang salah paham dengan menganggap bahwa belatung merupakan ulat. Padahal sebetulnya ulat dan belatung merupakan dua hal yang berbeda. Bahkan belatung juga bukanlah hewan tetap karena hanya menjadi salah satu fase perkembangan dari lalat. Ada fase yang disebut sebagai tahap pupa yang merupakan fase di mana larva belatung berubah menjadi lalat. Lalat bersifat holometabola yang berarti mengalami metamorfosis sempurna. Sebab jika melihat bentuk larva dan larva dewasa, jelas sangat berbeda bentuknya. Banyak orang yang mungkin khawatir dengan keberadaan belatung sebab dikhawatirkan dapat menyebabkan bahaya. Sebetulnya, belatung bukanlah seperti hewan-hewan lain yang bisa mendatangkan bahaya untuk menularkan penyakit pada manusia secara langsung. Belatung memang tidak bisa menularkan penyakit pada manusia, namun bisa menyebabkan infeksi. Hal ini bisa terjadi apabila belatung masuk ke dalam luka terbuka yang ada pada kulit manusia ataupun hewan, sehingga bisa membuat efek infeksinya menjadi lebih buruk. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan boleh di like dan di subscribe. Bila ingin binatang lainnya yang dibahas, silahkan tulis aja ya di kolom komentar.